Jaminan umum menurut 1131 KUHP Perdata dan 1132 KUHP Perdata berarti bahwa secara hukum seluruh kekayaan debitur, baik itu bergerak maupun tidak bergerak, merupakan jaminan seluruh krediturnya, kecuali jika ada jaminan khusus seperti hak prioritas kepada kreditur tertentu, contohnya fidusia, gadai, ataupun hipotek. Gadai adalah perjanjian antara debitor dengan kreditor di mana debitor menyerahkan barang bergerak kepada kreditor jika tidak mampu membayar hutangnya, maka barang tersebut akan dijual. Dasar hukumnya yaitu pada KUHP Perdata pasal 1150 sampai 1160. Objeknya yaitu barang bergerak, contohnya motor, mobil, televisi, dan lainnya. Letak objeknya yaitu ada di penguasaan kreditor. Barang tersebut dijadikan jaminan kepada kreditor. Fidusia adalah suatu jaminan di mana hak kepemilikannya dialihkan kepada kreditur, tetapi benda tersebut masih berada di bawah pengawasan debitur atau penghutang. Dasar hukum dari fidusia ini ada pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Objek fidusia menurut pasal 1 ayat 4 UU Nomor 42 Tahun 1999 meliputi barang bergerak baik itu berwujud maupun tidak berwujud seperti mesin, kendaraan, ataupun saham. Kemudian ada barang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungannya seperti persediaan barang dagang. Untuk letak objek dari fidusia ini berada di bawah pengawasan debitur. Jadi kreditur tidak memiliki hak untuk menggunakan barang tersebut kecuali debitur gagal membayar atau melunasi kewajibannya. Hipotek adalah jaminan yang diberikan atas barang tidak bergerak. Kalau misalkan debitor itu masih punya hak memilikinya, tetapi kalau misalkan debitor tidak mampu membayar utangnya, berarti kreditor berhak untuk menjualnya. Dasar hukumnya yaitu KUHP Perdata pasal 1162 sampai 1167. Objeknya yaitu tanah dan bangunan yang terdaftar di BPN. Letak objeknya yaitu pada debitor, di mana debitor masih berhak untuk menguasai tanah dan bangunan tersebut. Hak tanggungan adalah jaminan yang dibebankan atas hak tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut. Dasar hukum dari hak tanggungan ini ada pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut. Objek dari hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 1996 meliputi hak atas tanah yang dijaminkan seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, bangunan, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut. Misalkan, rumah yang berdiri dari tanah negara yang dijaminkan. Letak hak tanggungan ini berada pada debitur, tetapi sudah dibebankan oleh hak tanggungan yang telah didaftarkan di kantor pertahanan. Jika debitur tidak sanggup membayar atau gagal membayar, maka kreditur berhak mengeksekusi hak tanggungan dengan pelanggaran tanah dan bangunan untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Resi gudang adalah jaminan kepada barang yang disimpan di gudang, dan itu sebagai salah satu bukti bahwa barang tersebut ada di gudang. Dasar hukumnya yaitu ada di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Objeknya yaitu barang-barang yang disimpan di gudang dan dijadikan sebagai jaminan. Letak objeknya yaitu ada di penguasaan gudang atau pihak yang menyimpan barang. Borgtocht adalah perjanjian seorang ketiga baik itu penjamin ataupun borg yang berjanji kepada kreditur akan memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Untuk letak dari objek ada pada hubungan hukum antara penjamin, debitur, serta kreditur. Jika debitur tidak melunasi kewajibannya, maka kreditur
berhak langsung menagihnya pada ke penjamin. Perjanjian aksesorir adalah perjanjian yang sifatnya mengikuti atau bergantung pada perjanjian utama. Artinya, perjanjian aksesorir ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan mengikuti perjanjian utama. Perjanjian aksesorir adalah perjanjian yang ada jaminannya, contohnya ada gadai, fidusia, dan hipotek.